Badan semua, dulur. Jadi kita kembali mengingatkan bahwa surah pertama yang turun adalah Al-Alaq dengan kalimat pertama Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintah baca. Jadi artinya Nabi diutus pertama dengan baca. Jadi tidak ada perintah lain, perintah sholat belum, zakat, jihad belum, tapi adalah baca. Kenapa? Karena baca itu ilmu itu diutamakan. Jadi jangan kita berkata tanpa ilmu, jangan bergerak tanpa ilmu, jangan beribadah tanpa ilmu, jangan bekerja tanpa ilmu, jangan berumah tangga tanpa ilmu. Karena kalau tanpa ilmu, apapun akan hancur. Mardudatun la tuqbal, kata Imam Ibn Ruslan dan kitab Matan Zubatnya, ditolak. Nah, maka kita harus belajar baca, belajar ilmu, belajar Al-Quran. Karena dengan ilmu itu kita akan bisa mengerjakan apapun dengan bermutu, dengan berkualitas. Jadi nggak boleh kita punya pendirian pokoknya harus dengan ilmu dahulu. Nah, bagaimana ilmu bisa diterima, bagaimana ilmu bisa benar, makanya surahnya namanya Al-Alaq. Ulama-ulama Nusantara kita, ulama tafsir, Profesor Buya Hamka, Profesor Tengku Muhammad Tasbih Asyidiki, atau Profesor Mahmud Yunus, yaitu menghubungkan antara darah dengan ilmu. Jadi ilmu itu bisa benar bisa baik kalau orang itu yang belajar darah yang benar. Apa darah yang benar? Itu darah didapat berdasarkan makanan yang halal tentunya, halal zatnya, bizati, halal juga tata caranya, prosesnya. Jadi kalau itu orang punya ilmu kok nggak bener hidupnya, nah berarti ketika dia ngambil ilmu, darahnya tanda kutip kotor, tidak halal. Jadi bukan nuduh nih, indikasi demikian. Dia punya ilmu, orang alim tapi kok korupsi. Nah berarti ilmu yang dia dapatkan dari cara-cara yang tidak halal. Itu bahasa tubuhnya, sinyal-sinyal Allah katakan tuh. Kenapa Al-Alaq itu ya di Quran Al-Alaq ayatnya Iqra. Jadi ada hubungan segumpal darah dengan ilmu yang kita miliki. Ya, jadi jangan salahkan, ini ilmunya gak benar. Bukan ilmunya gak benar, ilmunya benar, yang ngajarnya benar, soheh. Tapi ketika belajar, darah yang digunakan itu dari makanan yang tidak layak, yang tidak berkualitas, yang tidak bermutu, alias darah dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Baik haram zatnya, baik haram prosesnya. Haram proses tentunya lewat korupsi, gharar, tipu menipu, dan lain-lain. Dan kita sama tahu di dunia ini banyak hal-hal yang demikian, atau hal-hal yang didapat tidak dengan cara kejujuran. Allah subhanahu wa ta'ala matur nuwun buat kita semua.